Minasan, konnichiwa, Nadira desu. Yoroshiku onegai shimasu. Hari ini kita ketemu lagi dengan catatan Jepangku. Kita akan belajar apa hari ini? Ya, kita akan belajar tentang penggunaan partikel mo. Gimana ya cara penggunaan partikel mo? Kalian penasaran? Langsung aja cek video ini. Nah, sekarang coba kalian lihat, di sini ada sebuah ilustrasi. Ada dua orang pelajar yang sedang membaca buku dan duduk di rerumputan. Nah, pelajar yang pertama bilang, "Watashi wa gakusei desu." Kemudian, pelajar yang kedua juga bilang, "Watashi mo gakusei desu." Nah, itu adalah contoh penggunaan partikel mo. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan lanjut ke slide yang selanjutnya. Kita akan mulai dari bagian yang pertama, yaitu dengan menghafalkan kosakata. Di sini kita akan coba dulu dari 3 kosakata pertama, yaitu yang pertama ada pelajar. Pelajar bahasa Jepangnya adalah gakusei. Kemudian yang kedua di sini adalah karyawan. Karyawan bahasa Jepangnya adalah kaishain. Dan kemudian yang ketiga di sini adalah dokter. Dokter bahasa Jepangnya adalah isha. Kosakata yang selanjutnya adalah kosakata negara. Oke. Di sini ada negara Indonesia. Indonesia dalam bahasa Jepang adalah Indonesia. Oke, kemudian selanjutnya ada Australia. Australia dalam bahasa Jepang adalah Australia. Hai. Selanjutnya yang ketiga adalah Amerika. Amerika dalam bahasa Jepang itu juga disebutnya Amerika. Sekarang kosakata yang selanjutnya. Kosakata yang selanjutnya adalah mengenai hobi. Di sini ada hobi berenang, yaitu bahasa Jepangnya suiei. Yang kedua ada hobi baca buku. Dalam bahasa Jepang adalah dokusho. Dan yang ketiga adalah hobi memasak. Dalam bahasa Jepang adalah ryori. Selanjutnya kita bakal lanjut ke pola kalimat penggunaan partikel mo. Pola kalimat penggunaan partikel mo itu diawali dari orang, kemudian partikel mo, diikuti dengan keterangan, lalu ditutup dengan des. Penggunaan partikel mo ini bisa berarti juga, yang menyatakan kesamaan dari suatu keterangan. Makanya partikel mo ini harus digunakan apabila kita punya kesamaan dengan orang lain. Supaya lebih ngerti lagi, kita akan lanjut ke pola kalimatnya dengan contoh-contoh kalimatnya juga. Contoh yang pertama di sini adalah Indonesia. Jadi ada A dan juga ada B yang sama-sama berasal dari Indonesia. Kalau misalnya keduanya mau bilang kalau mereka adalah orang Indonesia dan terjadi percakapan di antara keduanya, maka contoh percakapannya akan seperti ini. A akan bilang, "Watashi wa Indonesia jin desu," yang artinya aku adalah orang Indonesia. Kemudian B yang sama-sama orang Indonesia merasa, "Wah, aku juga orang Indonesia," maka dia akan bilang, "Watashi mo Indonesia jin desu," yang artinya aku juga orang Indonesia. Seperti itu ya penggunaan partikel mo. Oke, supaya lebih jelas lagi, kita akan coba ke contoh yang lain. Contohnya misalnya di sini A dan B sama-sama seorang karyawan. Berarti kalau A bilang watashi wa
kaishain desu, yang artinya aku adalah seorang karyawan, maka B yang memiliki kesamaan dengan A sebagai seorang karyawan akan bilang watashi mo kaishain desu, yang artinya aku juga seorang karyawan. Sekarang kita coba untuk contoh kalimat yang ketiga, yaitu mengenai hobi. Kalau misalnya A dan B memiliki kesamaan hobi, yaitu membaca buku, maka A akan bilang kalau hobinya adalah baca buku, berarti dalam bahasa Jepang, watashi no shumi wa dokusho desu. Kemudian B yang memiliki kesamaan hobi dengan A akan bilang watashi no shumi mo dokusho desu, yang artinya hobiku juga membaca buku. Gimana? Kalimatnya mudah kan untuk diterapkan? Sekarang kita coba latihan yuk untuk uji pemahaman. Apakah kalian udah bisa membuat kalimat menggunakan partikel mo? Oke, untuk latihan yang pertama, di sini Mike dan aku memiliki kesamaan sama-sama orang Australia. Maka kalimat yang cocok untuk keadaan ini adalah Maiku wa Australia jin desu. Watashi mo Australia jin desu. Nice. Yang selanjutnya, di sini ada Tanaka dan juga Sasa. Mereka sama-sama seorang dokter. Maka kalimat dalam bahasa Jepang yang tepat adalah Sasa-san wa isha desu. Tanaka-san mo isha desu. Atau boleh kebalikannya. Tanaka-san wa isha desu. Sasa-san mo isha desu. Selanjutnya, Sasa dan Tanaka memiliki kesamaan hobi, yaitu memasak. Maka kalimat bahasa Jepang yang menyatakan situasi tersebut adalah Sasa-san no shumi wa ryori desu. Tanaka-san no shumi mo ryori desu. Oke, kalian udah bisa ya bikin kalimat sendiri? Let's go! Kita sekarang ke percakapan. Nah, di percakapan ini ada A dan juga ada B yang memiliki kesamaan hobi, yaitu berenang. Contoh percakapannya seperti ini. A berkata, "Bisang no shumi wa nan desu ka?" Hobinya B apa? Kemudian B menjawab, "Watashi no shumi wa suiei desu." Hobi saya adalah berenang. Ternyata A punya hobi yang sama, yaitu hobinya juga berenang. Maka A bilang, watashi no shumi mo suiei desu yo." Hobiku juga berenang loh. Gitu. Kemudian B merasa excited dong, punya kesamaan hobi dengan si A. Dan dia ngerespon, onaji desu ne. Wah, sama ya. Seperti itu. Dan itulah contoh percakapan penggunaan partikel mo. Gimana? Kalian udah bisa ya menerapkannya dalam kalimat dan juga dalam percakapan? Oke.
kita sampai di sini dulu untuk belajar partikel mo. Nanti kita ketemu di video yang selanjutnya. Oke, jangan lupa subscribe dan juga share ke teman kalian yang mau belajar bahasa Jepang. Oke, じゃあここまで終わりにしましょう。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。